Bundo Kanduang kita yang kedua, Ibu Andari Gusman. Beliau ini memang sekolah di kaliber dunia dan langsung bekerja juga di forum dunia, di perusahaan yang sangat terkenal, Google, dan jadi project manager untuk Asia Pasifik berbasis di Singapura. Masih sangat muda, dan ini adalah bukti bahwa regenerasi di masyarakat Minang juga berjalan. Beliau juga adalah putri dari Bapak kita, Bapak Iman Gusman. Ya. Silakan, Ibu Andari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Profesor Fazli Jalal sama Pak Bermalis Ilyas atas kesempatannya. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk berada di sini mendengar berbagai pandangan dari para senior-senior saya yang sangat menginspirasi dan berbagi pengalaman juga dari sisi saya. Mungkin seiring dengan pandangan Pak Arwin tadi, mungkin saya mulai dengan berbicara dengan paradigma ya, kayak mungkin berbeda dengan paradigma pembangunan masa lalu, kemajuan suatu bangsa itu nggak selalu paralel dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Belajar dari pengalaman berbagai negara yang kaya sumber daya alamnya nggak selalu berbanding lurus dengan kemajuan dan kesejahteraan negara tersebut. Sebaliknya, yang kita lihat sekarang adalah negara-negara yang lumayan terbatas kekayaan sumber daya alamnya. Contoh paling dekatnya Singapura, Korea Selatan, dan Jepang dibanding Indonesia, karena mereka menitik beratkan fokus pada pembangunan human capital dalam bentuk pendidikan dan pelatihan intensif, akhirnya menjadi lebih unggul. Mungkin perlu diklarifikasi sedikit, yang saya maksud dari human capital ini bukan semata-mata human resources. Terminologi capital ini menafsirkan bahwa manusia bukan hanya sumber daya semata, tapi merupakan investment yang berharga. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini kan kita berada di era knowledge-based economy yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lihat kemajuan pesat dalam berbagai bidang, termasuk misalnya biotechnology, artificial intelligence, machine learning, dan lain-lainnya. Jadi era ini tuh didorong dengan kreativitas dan inovasi sebagai penggerak utamanya. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi market tertinggi saat ini, umurnya relatif lebih muda dibanding 20 tahun yang lalu. Termasuk perusahaan di mana saya bekerja sekarang, Google, yang consolidated market cap-nya sekitar 1,4 triliun USD, atau kira-kira 20.000 triliun rupiah, lebih kurang, dirintis hanya lebih dari 20 tahun yang lalu oleh waktu itu 2 orang mahasiswa. Misinya relatif simple, namun sangat breakthrough mungkin pada tahun 1998, bagaimana cara untuk membuat semua informasi yang ada di dunia, di World Wide Web, menjadi universally accessible dan useful. Mungkin dalam konteks tahun itu, ide ini nggak mudah dimengerti untuk kebanyakan orang. Dalam konteks saya sendiri, saya merasa beruntung memiliki keluarga yang nggak hanya memperhatikan pendidikan, yang sangat memperhatikan pendidikan, seperti layaknya orang-orang Minang lainnya. Dan pendidikan ini tidak hanya bersifat ilmu pengetahuan, namun juga keagamaan. Kalau di keluarga kami, sejak dini, tercipta iklim yang terbuka dan demokratis, namun saling menghargai. Seringkali kami bertukar pikiran, namun tidak ada paksaan untuk menganut suatu pendapat. Kami dibekalkan untuk berpikir secara logis dan berempati, karena percaya bahwa pada akhirnya anak pasti akan punya jalan pikiran sendiri. Kalau yang saya ingat dari kebetulan ayah saya, kalau beliau berdiskusi dengan generasi muda, adalah bagaimana kiat untuk menjadi sukses. Ini ada formulasinya, 5 prinsip dasar yang mudah diingat, yaitu brain, dream, spirit, confidence, dan prayer. Saya akan jelasin dikit maksudnya apa ya dari 5 kiat-kiat ini. Kalau yang pertama, brain, yang pertama itu kan ilmu pengetahuan atau keterampilannya. Jadi apapun pekerjaan kita harus memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang selalu diasah agar kita selalu relevan. Cuman brain sendiri nggak cukup. Kita tuh juga harus punya dream. Dream itu mungkin bukan mimpi ya, lebih tepat, tapi lebih ke arah visi.
Visi itu mungkin kan sering diasosiasikan sama perusahaan atau visi negara. Tapi sebenarnya juga applicable pada diri kita sendiri. Ini penting supaya kita terus punya tujuan hidup. Dan dengan brain dan dream, kita juga butuh spirit. Kalau spirit itu mungkin dalam arti lain itu energi kali ya, atau inner motivation untuk terus melaju ke depan. Mungkin jalan ke tujuan kita tuh nggak bakal selalu mudah, ada aja rintangannya. Namun kalau kita punya ini, apapun yang kita hadapin pasti bisa dilewati dengan baik. Sama juga pentingnya yaitu confidence atau percaya diri. Jadi jatuh bangun itu tuh jadi udah nggak jadi masalah lagi untuk mencapai suatu cita-cita atau tujuan atau kemauan, karena kita tahu bahwa itu hanya sebuah proses untuk mencapai tujuan terakhir tadi. Yang terakhir itu adalah prayer. Mungkin tepatnya itu prayer itu lebih ke arah berserah diri ya, berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun hasilnya yang kita lakukan selama melakukan semua itu, kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Untuk saya sendiri, yang saya inginkan itu kontribusi di dunia profesional. Saya memulai karir saya sebagai management consultant, dan saya stay kurang lebih dari 5 tahun. Dan setelah mendapatkan pengalaman yang memperkaya wawasan saya dalam bidang manajemen, strategi, dan operations, dengan exposure bekerja dengan berbagai klien di berbagai industri, antara lain Telkom di Indonesia, Petronas di Malaysia, dan Estée Lauder di Hong Kong, saya ingin tantangan baru yaitu masuk full-time ke industri. Pilihannya banyak ya, tetapi saya paling tertarik di bidang teknologi. Dan karena saya ingat 5 prinsip tadi, saya tahu kalau setiap langkah yang saya jalani, saya harus mantap. Saat itu, menurut saya, perusahaan yang terbaik untuk saya adalah Google. Untuk saya waktu itu tidak terpikir pilihan lain, dan oleh karena itu, saya tahu saya harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Karena saya tahu tingkat kompetisi sangat ketat dengan acceptance rate yang rendah. Namun, saya yakin kalau misalnya kita yakin sama kerja keras, pasti ada jalannya. Ya. Selama proses rekrutmen saya, itu juga dimudahkan dengan doa dan keyakinan bahwa hasilnya akan terbaik untuk saya. Alhamdulillah, nggak kerasa bulan lalu, ya Februari, saya udah bekerja selama 2 tahun di company saya. Jadi dari semua ini bisa dibilang kalau dari sudut pandang saya, kesuksesan itu buah hasil dari upaya yang konsisten, strategis, dan berjangka panjang. Tidak ada yang namanya jalan pintas atau overnight success. Jadi sebelum saya akhiri, ya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dari apa yang saya sampaikan barusan. Dari lubuk hati yang terdalam, saya ingin generasi muda maju, ya khususnya warga Minang dan Indonesia pada umumnya. Dan oleh karena itu saya hadir untuk berbagi pengalaman sedikit dengan teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih Andari, luar biasa ya. Nanti kepada Andari dan teman-teman yang lain ya, tolong para narasumber melihat di chatting, karena nanti waktu round berikutnya 5 menit kita berikan kesempatan baik menjawab pertanyaan maupun juga menambahkan hal-hal yang dirasa masih perlu ditambahkan. Mungkin tambahannya dari saya satu aja kali ya, yang karena tadi udah di-address dari banyak speakers kita yang very inspirational. Kalau saya mungkin salah satu kutipan favorit saya, my favorite quote itu go into the world and do well, but more importantly go into the world and do good. Jadi mungkin artinya itu adalah kayak kalau yang pertama kan, ya of course kita mau sukses ya dalam kehidupan kan. Cuman itu kan konotasinya lebih ke arah kesuksesan kita sebagai individu more often than not. Tapi kalau kita do good itu kan berarti kan kita lebih ke arah sharing ke others ya kan. Jadi instead of pelajaran hidup atau pelajaran apapun yang kita aplikasikan kehidupan kita sendiri untuk benefit kita sendiri, kita sharing ke orang-orang. Jadi hasilnya bisa orang-orang lain bisa belajar dari kita dan lebih banyak orang yang bisa sukses juga dari pengalaman kita tersebut. Itu aja sih.
Baik, terima kasih Uni Andari ya. Makin bernas utir-utir beliau.